Kamu percaya gak? Soal matematika yang level tingkat dunia. Dibuat oleh seorang pria dari India. Anand seorang jenius dalam matematika. Jelas-jelas diterima oleh Universitas Cambridge. Tapi kertas pemberitahuan masuk, malah dijadikan bungkusan. Bukannya dia tidak mau kuliah, tapi karena ia miskin. Di India, orang miskin ingin masuk kuliah. Itu sangat susah. Tahun ini, Anand memenangkan perlombaan matematika. Menteri Pendidikan memberikannya penghargaan. Anand masih belum puas. Ia tetap ingin bisa masuk kuliah. Untuk mendapatkan gelar matematika, tidak ada uang untuk sekolah. Dia naik kereta api, lalu ke perpustakaan universitas di kota untuk belajar sendiri. Tapi hari ini, ia sedang melihat buku yang berisi soal matematika tingkat internasional. Ia ketahuan oleh petugas lalu diusir keluar. Ia melawan dengan mengatakan tiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Petugas tidak memedulikannya. Hei, jump! Petugas lain yang baik hati mengatakan ke Anand, hanya dengan ceritamu muncul di buku ini, maka tiap kali muncul edisi, kamu akan mendapatkan hasilnya. Hal ini pun membuat Anand tertarik. Dia memutuskan untuk menyelesaikan soal yang belum selesai. Dengan cepat, papan tulis hitam penuh dengan rumus-rumus. Hitung cepat dengan menggunakan otaknya. Kemudian, rumus yang penuh ditulis. Muncul jawaban akhir, tapi ingin menyatakan jawabannya di buku. Ia harus mengirimnya ke Inggris. Dan kebetulan, ayah Anand adalah seorang tukang pos. Menggunakan sepeda lalu mengirimnya ke tiap penjuru. Mengetahui anaknya ingin mempublikasikan artikel, ia sangat mendukungnya. Tapi biaya kirim membutuhkan Rp220. Anand hanya memiliki Rp55. Ayahnya meminta rekan kerjanya untuk memberikan pengertian. Bahkan mengatakan anaknya sudah akan terkenal. Waktu berlalu sangat lama. Akhirnya balasan surat dari Inggris pun tiba. Ayahnya dengan semangat pulang ke rumah. Di dalamnya, ada surat pemberitahuan masuk dari Universitas Cambridge. Anand menjadi kebanggaan keluarga. Dia langsung ke perpustakaan dan mengambil buku, kemudian membukanya ke halaman artikelnya, dan memamerkannya ke petugas menunjukkan namanya. Tapi dia tidak tahu, surat pemberitahuan masuk ini akan membawanya ke malapetaka yang lebih dalam. Anand yang mendapatkan surat masuk dari Universitas Cambridge, akhirnya menjalaninya. Karena perbedaan lingkungan keluarga, dia tidak berani untuk mempublikasikan hubungannya dengan pacarnya. Sekarang, dia merasa dirinya sudah bisa. Ia pergi ke tempat yang mewah untuk berkencan. Akhirnya bertemu dengan ayah mertua. Tapi ayah mertua sama sekali tidak menghargainya. Bertanya Inggris begitu jauh. Kamu mau gimana perginya? Oh, पिताजी पीएफ लोन लेके और बाकी शिक्षा मंत्री अवार्ड जब दिए थे तो प्रॉमिस किए थे. Ayah mertua menatapnya dengan penuh arti. Wajah penuh dengan penghinaan. Dengan cepat, Anand harus menghadapi masalah yang susah. Universitas yang paling susah masuk di dunia itu di mana? Tanpa keraguan, Institut Teknologi India. Tidak hanya nilai tinggi sampai di luar batas. Masih ada banyak tahap tes. Tingkat penerimaan tertinggi, bahkan rendah dari 0,001%. Sehingga, yang tidak lolos masuk Institut Teknologi India, baru pergi ke MIT. Perkataan ini tersebar di India. Namun, permainan ujian masuk kuliah ini adalah permainan untuk orang kaya. Karena kesulitan soal Institut Teknologi India melebihi batas dari ajaran tiap sekolah. Ingin lulus dengan baik, harus masuk ke bimbingan belajar. Beberapa ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan orang miskin. Tapi pria ini ingin menghancurkan pemikiran seperti itu. Dia mengumpulkan 30 orang anak miskin, dan semuanya lolos masuk Institut Teknologi India. Dan semua ini dimulai dari surat pemberitahuan masuk. Anand mendapatkan surat pemberitahuan masuk Universitas Cambridge seperti yang dia inginkan. Ia sangat senang. Ia mendapatkan beasiswa, tapi ia tidak memiliki biaya untuk pergi ke sana. Ia dan ayahnya pergi menemui Menteri Pendidikan dan meminta bantuan. Tapi ia yang sekali mendengar ingin uang, langsung mengusir Anand keluar. Harapannya mulai pupus. Ayahnya dengan sepeda mengitari sepanjang kota, tapi tidak ada hasil. Hal ini pun membuat mereka sedih. Di malam hari, ayahnya tiba-tiba pingsan. Anand dan adiknya dengan mengendarai sepeda membawa ayahnya ke rumah sakit.
Di waktu yang kritis, rantai sepeda putus. Belum sampai rumah sakit, ayahnya sudah meninggal. Sekarang, harapan untuk masuk kuliah semakin hilang. Anan mulai membantu ibunya membuat roti. Demi menghemat uang, ia merobek kertas buku catatannya dan dijadikan pembungkus roti. Di dalamnya ada kertas surat pemberitahuan masuk universitas. Meski tidak tega, tapi dia juga tidak bisa apa-apa. Kemudian, Anan ditabrak sebuah mobil. Orang di dalam mobil itu marah dan tiba-tiba berhenti. Anan si jenius matematika. Orang ini adalah bos dari suatu bimbingan belajar. Melihat ada peluang bisnis, jenius matematika, tangkapan yang bagus. Ia membayar gaji tinggi untuk mempekerjakan Anan menjadi guru di bimbingan belajarnya. Anan selama ini tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Ia pun mengiyakan. Sejak itu kehidupannya juga mulai berubah. Mulai menyetir motor baru, menggunakan jam tangan emas, bahkan membantu ibunya mencari pembantu. Ayah mertua yang tidak menghargainya pun mulai menerimanya. Tentu saja, kualitas ajaran Anan sangat tinggi di bimbingan belajar. Semakin banyak orang kaya yang ingin memasukkannya ke bimbingan belajar. Bos pun juga mendapat keuntungan yang semakin banyak. Tapi suatu hari, Anan bertemu dengan seorang yang sama sepertinya. Tidak memiliki uang untuk belajar. Nilai sangat bagus tapi dipaksa pergi untuk kerja cuci piring. Hal ini membuatnya tersadar. Dia berpikir dalam waktu yang lama. Akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri, lalu memberikan anak miskin yang nilainya bagus bimbingan belajar gratis. Membantu mereka untuk lolos masuk Institut Teknologi India. Membagikan brosurnya, semua murid miskin dari seluruh India mencari cara untuk datang. Tapi ini terlalu banyak orang. Anan pun menggunakan tes untuk mendapatkan 30 orang nilai tertinggi. Demi memulai kelasnya, ia menjadi bangkrut. Tapi masalahnya bukan hanya ini. Kamu tidak akan percaya, seorang pria miskin membiayakan 30 orang murid untuk tes. Hasil tes pun keluar. Semua murid berebutan untuk melihat hasil. Satu persatu menemukan namanya. 30 orang murid miskin ini semuanya lolos masuk Institut Teknologi India. Dan pria miskin itu adalah Anan si jenius matematika. Dia secara terbuka menantang orang kaya, menggunakan semuanya demi 30 orang murid miskin yang diajarnya mengikuti tes masuk Institut Teknologi India. Mulai, anak-anak merasa minder. Orang kaya bisa menggunakan baju mewah dan makanan enak, sedangkan mereka hanya bisa menahan perut yang lapar. Ruang kelas yang besar, pakaian bersih dan baru, rambut yang bagus, bahasa Inggris yang lancar. Bila dibandingkan dengan orang kaya, membuat murid-murid miskin mulai mundur. Bahkan ada murid yang diam-diam mencuri uang Anan dan kabur. Tidak bisa apa-apa, Anan tidak bisa berhenti. Ia menyuruh muridnya ke depan sekolah dan menampilkan drama selama 20 menit. Menggunakan bahasa Inggris. Tidak sampai 20 menit makan tidak boleh turun. Kemudian di atas panggung, dengan bahasa lisan yang buruk, kosakata yang secukupnya, menarik perhatian orang kaya. Berkumpul sambil mengatakan tidak. Muridnya meminta bantuan Anan. Tapi Anan menggelengkan kepala dan menyuruh mereka untuk lanjut. Tidak ada yang lebih parah dari ini. Murid-murid pun menyerah. Kemudian bersama orang di bawah yang mengatakan tidak. Mulai freestyle. Semuanya berkumpul. Orang kaya pun mengikuti acara mereka. Semuanya bersorak-sorak dan mulai menari. Menghadapi orang kaya, mereka pun akhirnya tidak minder lagi. Tapi masih ada satu masalah yang belum diselesaikan. Makan. Persediaan makan untuk mereka semua mulai tidak bisa ditanggung Anan. Kemudian, ia melihat sebuah restoran dan mulai memberikan perhitungan kepada bos restoran. Dengan sekejap, ia mendapatkan bantuan makanan. Kemudian, Anan mulai memberikan cara ajarnya sendiri. Para murid mulai tidak bisa menjawab pertanyaan. Dengan menggunakan kemampuannya, ia menggunakan proyektor untuk mengajar. Lalu saat mati lampu menggunakan generator. Semua rumus ada di kepalanya. Mereka pun semakin lama menjadi lebih percaya diri. Tapi tidak lama sebelum tes ujian, terjadi suatu masalah. Di perjalanan pulang Anan bertemu dengan preman. Dan nyawanya dalam bahaya.
Saat diantar ke rumah sakit, seorang dokter menyuruh mereka untuk membayar dulu. Adiknya hanya bisa terus memohon. Tapi saat itu, dokter lain menyapanya, dan ingin mengoperasi Anan. Ternyata mereka mengenali Anan, dan sudah mengaguminya. Kemudian, berita buruk yang lebih besar akan datang. Murid yang waktu itu kabur pun kembali, mengatakan ke Anan, ada sekumpulan orang yang segera datang ke rumah sakit, dan bermaksud untuk menghilangkan semua murid dan guru. Ternyata, karena kepergian Anan, murid-murid orang kaya di bimbingan belajar mulai keluar dari kelas. Bos bimbingan belajar marah dan membunuh orang. Ada orang yang dari awal sudah menargetinya. Tapi Anan juga tidak bisa apa-apa. Dia memberitahu ke semua muridnya, melawan mereka dengan menggunakan ilmu yang kalian tahu. 30 murid pun bersatu, menggunakan ban mobil yang dibakar. Dengan ajaran dari guru, melawan penjahat. Lalu membawa mereka ke ruangan operasi, menutupinya, kemudian menyerang dengan ketapel, botol yang berisi alkohol. Penjahat mundur, mereka pun berhasil. Sedangkan Anan sudah dari awal berada di mobil ambulans, menyelesaikan operasinya. Keesokannya adalah hari tes. Mereka baru saja selesai dari hal menyelamatkan nyawa. Mereka masih ada tenagakah? Hasil tes keluar, tidak membohongi hasil. 30 muridnya semua lolos tes. Ini adalah kisah nyata India. Super 30, seorang jenius matematika yang miskin, mengandalkan usaha kerasnya, mengubah kehidupan murid-murid miskin. Sejak tahun 201, Anan dan adiknya terus-menerus mendapatkan serangan. Hingga tahun 2018 baru berhenti. Anan memberitahu reporter, bila dirinya diserang, jangan melapor, karena dia tidak ingin dia menjadi seperti dirinya. Berusaha mengubah orang-orang di sini. Kehilangan keberanian, naik turun kehidupan. Orang yang tidak takut barulah ada jalan di depannya.